Nehemia pasal 2 ayat 17 berkata demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Pak Bu Saudara, ketika di Nabi Nehemia ini, kota Yerusalem yang merupakan pusat di mana tabut Tuhan ada, yang melambangkan dari hadirat Tuhan ada, pusat di mana ibu kota atau bangsa Israel itu tinggal dan berdiam. Kala itu menjadi tempat serbuan para musuhnya. Dan di kitab Nehemia ini, ketika Nehemia kembali dari pembuangan dari Babel, dia dapati kota kelahirannya, kota di mana Tuhan ada dan bersemayam, itu telah menjadi reruntuhan. Pintu gerbangnya dibakar, temboknya runtuh, dan kotanya itu luluh lantak. Ketika itu hancur hati Nehemia, dan Tuhan kasih perintah lewat Nehemia ini, bangun kembali Yerusalem, bangun kembali kota ini. Dan Pak Bu Saudara, hal pertama yang dia bangun yaitu tembok dari kota Yerusalem. Pak Bu Saudara, tembok kala itu merupakan sesuatu yang sangat penting buat penduduk dan buat kota itu sendiri. Tembok kala itu merupakan tempat perlindungan, tempat perteduhan, perlindungan dari ancaman musuh, perteduhan dari cuaca yang ekstrim. Sama dengan kita hari ini, ketika cuaca terik begitu panas beberapa bulan ini di Jakarta khususnya, kita selalu cari tempat yang nyaman, ada tempat perteduhan, di mana kita tidak lagi mengalami UV yang begitu ekstrim. Pak Bu Saudara, dikatakan hal pertama yang Tuhan perintahkan kepada Nehemia adalah bangun tembok. Dalam kehidupan ini Pak Bu Saudara, ada tembok yang harus kita bangun juga di dalam Tuhan. Yes, ada tembok juga yang harus diruntuhkan. Tembok keangkuhan dari manusia kita katakan itu harus diruntuhkan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita baca atau dengar firman Tuhan, tembok keangkuhan dan intelektual secara manusia itu harus diruntuhkan. Tembok kesombongan, tembok daya tarik akan dunia dan tipu daya setan itu harus diruntuhkan. Tapi Pak Bu Saudara, ada tembok-tembok dalam Tuhan yang harus kita bangun. Tembok keintiman, tembok lapar dan haus akan Tuhan. Dan Pak Bu Saudara, Tuhan ngerti banget tendensi kita sebagai manusia. Kita butuh yang namanya sanctuary, tempat perlindungan, tempat untuk bisa bernaung dan bertahan. Dan Tuhan selalu memerintahkan untuk setiap kita ada membangun tembok dalam kehidupan ini. Pak Bu Saudara, sadari bahwa setiap kita ini manusia terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tapi sadari, setiap kita ini manusia yang terbatas. Kita terbatas secara kekuatan. Maaf, kita terbatas secara usia. Kita serba terbatas. Dan Tuhan ngerti sebagai manusia tidak terbatas ini seringkali tendensi kita, kecenderungan kita merasa kita ini tanpa batas. Kita ini rasanya wah kalau bisa saya begitu luar biasanya. Tapi Tuhan ngerti no. Setiap kita ini manusia yang terbatas yang juga perlu dibatasi. Supaya apa? Supaya tidak bablas. Tuhan kasih rambu-rambunya. Tuhan ngerti banget setiap kita ini manusia terbatas. Yang semuanya serba terbatas dan perlu ada batas supaya tidak bablas. Saya kasih bukti. Keluaran pasal 19 ayat 9 sampai 14. Keluaran 19 ayat 9 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik
Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Izinkan saya cerita sebentar akan background dari Keluaran pasal 19 ini. Dikatakan 3 juta bangsa Israel satu kali punya satu kerinduan. Mereka berkata sama Musa, kami ini kan juga umat Tuhan. Umat yang ditebus, umat yang dengan keperkasaan dan kekuasaan Tuhan dilepaskan dari perbudakan Mesir. Dan boleh gak sih kami ini juga pengen ngalamin hadirat Tuhan. Kami ini juga pengen paling gak ketemu lah, dekat sama Tuhan. Selama ini kan engkau yang menjadi perantara kami. Ada apa-apa kami perlu, ada pertanyaan, perlu kebutuhan, kami sampaikan kepada Musa. Musa yang naik ke atas gunung tanya ke Tuhan. Begitu juga sebaliknya, kalau Tuhan ada perintah, Tuhan panggil Musa, kasih tahu perintahnya apa, Musa turun dan sampaikan kepada bangsa itu. Dan mereka ngobrol sama Musa, boleh nggak? Kami juga kepingin ngerasain seperti apa sih Tuhan itu, seperti bagaimana kalau dengar suaranya, seperti apa kalau rasanya dekat sama Tuhan itu. Dan Tuhan berkata, aku ini juga kepingin kok dekat dengan kalian, jemaat yang umat yang dia tebus. Cuma Tuhan bilang, Musa, kau ini ngerti, aku ini punya sifat kudus. Aku ini gak bisa bersentuhan atau bahkan bersinggungan atau dekat kepada yang tidak kudus atau najis. Jadi dia berkata ada 3 syaratnya. Yang pertama, puasa. Puasa melambangkan lepas dari semua hawa nafsu kedagingan, puasa. Yang kedua, cuci pakaian. Cuci pakaian bersih dari setiap noda, dari setiap yang kotor, yang bau, semua dicuci. Dan yang ketiga yang menarik, Tuhan bilang begini sama Musa, engkau pasang batas. Terjemahan bahasa Inggrisnya dia bilang, you build a fences. Kamu bangun pagar di sekeliling Gunung Sinai. Tujuannya apa? Dia berkata, mulai hari ini, begitu engkau turun, begitu engkau sampaikan pesan ini, selama 3 hari, jangan satu orang pun melanggar dari batas yang kau sudah bangun ini. Kalau kau ada yang melanggar, tanggung sendiri resikonya. Tadi kita baca, baik hewan, baik manusia, pastilah ia dilempari atau dipanah sampai mati. Dan Tuhan sampaikan itu kepada Musa, sampaikan itu kepada bangsanya. 3 hari nanti bersiap, ketika sangkakala berbunyi panjang, naiklah ke atas gunung, aku akan turun menjumpai mereka, ngalami perjumpaan sama Tuhan. Musa sampaikan, Musa turun dan Musa berkata, mau ngalami perjumpaan sama Tuhan? Mau banget. Oke, yang pertama puasa, lepaskan dari setiap kedagingan hawa nafsu. Yang kedua, cuci baju, semua yang bau, yang kotor, lepaskan noda, semua kekotoran kita lepaskan. Dan yang ketiga, dikatakan Musa bikin pagar dia mulai bangun pagar, dia mulai taruh pagar di sekeliling dari Gunung Sinai tersebut. Dan Musa sampaikan, mulai hari ini, satu orang pun tidak boleh melanggar dari batas yang ada. Baik hewan, baik manusia, itu tidak boleh langgar dari batas ini. Aku sudah sampaikan, yang gak nurut, resiko ditanggung penumpang, dia berkata demikian. Dan mulai hari itu, ritme hidup bangsa Israel mulai berubah. Contoh, Pak Saudara, kalau di kompleks perumahan kita, saya ingat waktu ketika pandemi, tiba-tiba tadinya semua akses terbuka, semua tiba-tiba di portal, bahkan beberapa pasang portal baru. Tujuannya apa? Keluar masuk cuma satu akses, diperiksa. Kalau bukan warga, nggak boleh masuk. Semua yang online ngantar makanan, ngantar paket taruh di depan. Untuk blok berapa, rumah siapa, ntar di calling orangnya datang keluar dan ngambil. Semua di portal tiba-tiba, bayangin Pak Bu Saudara kita yang tadinya mau makan bakmi, mau beli kue tiaw, tinggal langsung cus bisa keluar. Sekarang nggak bisa, mesti muter. Nggak nyaman, yes.
Tapi itulah untuk menjaga keselamatan. Hal yang sama, tiba-tiba Musa pasang pagar. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi orang Israel, katanya, Musa, rumahku di seberang, aku mau pulang. Iya, pulanglah. Tapi nggak boleh melintas begini, muter. Ribet, iya ribet. Tapi itu untuk menjaga keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ingat ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk alami perjumpaan sama Tuhan. Yang pertama dikatakan puasa, hawa nafsu kedagingan. Yang kedua cuci baju, noda yang kotor, maaf yang bau, semua dibuang, dihilangkan. Dan yang ketiga, Tuhan kasih tahu untuk pasang batas, tapi Musa yang harus bangun pagarnya. Pak Bu Saudara, tadi saya ingatkan di awal, kita ini manusia yang terbatas, yang perlu pembatas supaya tidak bablas. Seringkali Pak Bu Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sudah kasih kok pembatasnya dalam hati dan hidup kita. Tapi bagian kita yang harus jaga pembatas ini. Jangan sampai bablas. Contoh. Jadi saya bilang kita ini manusia yang terbatas. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada yang batas sih suka bablas. Pagi makan soto, siang makan gulai kepala kakap, malam kita makan samcan. Usia maaf sudah menjelang 50 lebih. Apa yang terjadi ketika besok pagi atau tengah malam, kok kepala gua cenut-cenut ya, kok leher gua kaku banget ya. Tuhan udah kasih pembatas. Seringkali alarm ini bunyi, lu pagi udah makan soto, siang udah makan gulai kepala kakap bos, malamnya masih dihajar dengan samcan, ditutup dengan dessert durian. Maaf. Ketika engkau langgar batas ini, seringkali kita bablas. Yang muda. Tadi yang usia 50-an lah soal makan seringkali. Yang muda yang katanya FOMO. Kita tahu penghasilan kita masih baru newbie nih di kantor. Tapi ketika ada handphone Android lipat seri terbaru yang seri 5, kita mau. Ada apel kegigit, gue juga mau. Yang di sini gesek, ketika akhir bulan bablas. Kita doa sama Tuhan, Tuhan curahkan berkat-Mu. Kenapa hidupku serba sengsara? Maaf, seringkali Tuhan bilang, aku udah kasih tahu batasnya. Kita yang harus bangun batasnya. Waktu kita tidak tahu batasnya, bablas. Seringkali dalam hidup ini Tuhan kasih pagar pembatas. Tadi Tuhan bilang sama Musa, ada batasannya sekeliling gunung ini. Cuman di sekeliling gunung ini, jangan dilanggar. Kamu bangun pagarnya. Pastikan itu supaya kamu bisa hidup dan mengalami perjumpaan dengan aku. Pak Bu Saudara, seringkali dalam hidup ini Tuhan kasih pagar pembatas bukan untuk memenjarakan kita, tapi itu untuk keselamatan kita. Tadi ingat ayat saya di awal, ketika Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, kitalah gereja Tuhan. Ini Yerusalem, ini bait Tuhan. Hal pertama yang dibangun adalah temboknya. Seringkali Tuhan bangun, Tuhan kasih tahu batasannya. Kita yang harus bangun temboknya. Itu untuk menjaga keselamatan kita. Jaga keselamatan ancaman dari luar, supaya kita tetap selamat dan ada tempat perlindungan dan ada tempat perlindungan. Saya kasih cerita. Satu kali saya nonton acara di National Geographic atau Animal Planet. Dikatakan ada sebuah area di Amerika Serikat, itu residential area perumahan yang mengambil area konservasi hutan. Jadi itu awalnya hutan dan diambil sebagian areanya untuk dijadikan rumah atau area perumahan. Nah, karena hutan tersebut akhirnya diambil untuk jadi area perumahan, hewan-hewan yang mulai rantai makanannya itu terganggu. Dan ada mulai namanya kucing besar, atau istilahnya mereka cougar. Itu keluar dari hutan
untuk cari makanan, masuk ke area perumahan yang dimangsa mulai dari ayam, bebek, burung, beberapa tempat sampah, tapi akhirnya meningkat. Mulai yang diincar dan dimangsa itu adalah kucing dan anjing. Dan ketika mereka berhadapan di rumah yang punya anjing ras besar seperti jenis atau kerah Rottweiler, American Pitbull, Doberman, German Shepherd, badan cougar itu mirip atau bahkan lebih kecil badannya sedikit daripada anjing beberapa jenis ras besar tersebut. Apa yang mereka lakukan, Pak Bu Saudara? Menarik sekali dalam tayangan atau liputan tersebut. Mereka nggak langsung merekam, nggak langsung one on one head to head. Karena bisa jadi kalau mereka one on one head to head, si cougar tersebut kalah karena dari ukuran tubuh dan dari jumlah yang ada. Satu rumah bisa punya 2-3 ekor Rottweiler atau American Pitbull. Dan apa yang dilakukan? Si cougar tersebut punya strategi. Apa strateginya? Jadi ketika dia ngincar satu rumah yang punya anjing ras besar, si Rottweiler, maka cougar tersebut mulai kelilingin gitu rumah. Mulai mancing marahnya itu si Rottweiler. Si Rottweilernya keluar dan mulai menggonggong setiap kali cougar atau kucing besar itu ada di sekeliling di halaman dari rumah tersebut. Mungkin kalau bisa diterjemahkan. Saya sekarang punya pekerjaan yaitu animal communicator. Saya punya tetangga di rumah saya, nggak jauh dari blok saya. Pekerjaannya dia dokter hewan yang sekarang merangkap jadi animal communicator. Dia bisa ngerti bahasa hewan. Dia cerita sama saya, hewan ini gak suka namanya doggy dikasih nama si A gitu. Dia gak mau dipanggil si A. Makanya kalau kamu panggil A, dia gak mau datang. Dia mau dipanggil B. Ngerti gitu. Animal communicator. Nah ini kan bisa diterjemahkan. Mungkin si cougar itu mulai mancing si Rottweiler. Sini lu, kesian amat hidup lu. Hidup lu cuma dari tembok sini ke tembok sini. Sini, ikut gua. Lu belum pernah kan main ke ujung sana? Aduh, kesian amat, main lu kurang jamu. Lu cuma makanan tiap hari begini. Sini, ikut gua. Ada tempat-tempat yang jauh menarik. Ada makanan, ada minuman, ada jenis beberapa hal yang bisa membuat kau rasanya fly. Melupakan semua kepenatan sejenak. Sini, ikut. Main lu kurang jauh, bro. Main lu kurang jauh, guys. Mungkin si Rottweiler bisa menjawab. Tapi Tuhan gue memang sengaja pasang pagar supaya gue gak boleh loncatin pagar ini, supaya gue tetap terpelihara, supaya saya tetap aman. Si cougarnya mungkin ngomong, ya elah, lu percaya sama bos lu? Kesian amat, di sono tuh ada tempat yang jauh lebih menarik. Sinilah bro, main lebih jauh. Singkat cerita, satu kali si Rottweiler berhasil nerobos dari pagar yang ada. Dan apa yang terjadi? Dia gak langsung berkelahi dengan cougarnya. Si cougarnya lari masuk ke dalam hutan. Jauh masuk ke dalam hutan. Dan ketika dia masuk jauh ke dalam hutan, si Rottweiler tersebut baru tersadar bahwa dia sudah terlalu jauh dari pagar yang ada. Dia sudah terlalu jauh dari rumah dan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika si Rottweiler itu sendirian, udah jauh, udah masuk ke dalam hutan, cougar itu baru keluar bersama dengan kawanan, dan it's too late. Sudah selesai. Seringkali dalam hidup ini, ketika Tuhan berkata, Musa, bangun pagar pembatas, jangan dilanggar batas ini. Itu bukan untuk memenjarakan kita, tapi untuk melindungi dan menjaga kita. Maka dari itu Tuhan pesan sama dirinya, yang pertama kamu bangun temboknya sebagai tempat perlindungan dan perteduhan. Dalam hidup ini Pak Bu Saudara, pastikan kita tidak langgar batasan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Entah itu dalam hal keuangan, entah dalam hal kekudusan, entah dalam hal hubungan dalam antar keluarga. Jangan dilanggar batasnya. Kalau tidak, bablas kita. Yang kedua, ada hal menarik dari yang Paulus sampaikan di Perjanjian Baru. Buka dengan saya di 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu.
Paulus ngomong begini di sama jemaat Tesalonika. Satu kali dia lihat jemaat Tesalonika hidupnya penuh dengan drama, penuh dengan gosip, penuh dengan ketidakaturan. Dan Paulus bilang begini, guys, kamu mau punya dikatakan the honorable life, hidup yang dikatakan terhormat. Hidup yang terhormat itu dikatakan berkenan di hadapan Tuhan dan manis di hadapan manusia. Hidup terhormat. Dikatakan kamu mau hidup tenang, tidak penuh drama, maka dikatakan ada 3 hal untuk bisa dapatkan hal tersebut. Hidup tenang, urus persoalan sendiri, dan bekerjalah dengan tanganmu. Yang pertama dikatakan hidup tenang itu artinya tidak kepo dengan urusan orang lain. Urus persoalanmu sendiri. Waktu tendensi kita sebagai manusia, kecenderungan kita seringkali kepo dengan orang lain. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, seringkali akar permasalahannya yang membuat hidupmu ruwet dan kusut karena kamu kepo, pengen tahu. Kamu mau hidup tenang, urus hatimu, jangan langgar batasnya. Kerjalah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dan kamu akan dapat hidup yang terhormat. Seringkali kita udah dapat batas, tapi seringkali kita lihat ke tetangga sebelah, rumput tetangga kayaknya lebih hijau dari rumput kita. Seringkali Pak Bu Saudara yang membuat rumput tetangga lebih hijau karena dia merawat rumputnya sendiri. Bagaimana dengan rumput di lingkungan kita? Apakah kita rawat dengan baik apa yang Tuhan percayakan dalam tangan dan hidup kita? Ternyata kepo itu bukan cuma dimulai dari sekarang, tapi ketika zaman murid-murid Tuhan Yesus, ingat Simon Petrus, ketika dia dipulihkan di tepi Danau Galilea, Tuhan kasih tahu, Petrus, kamu kasih aku lebih dari semuanya ini? Iya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Nanti kamu sekarang masih muda, nanti kamu udah tua, kamu akan pergi ke tempat-tempat yang tidak kamu sukai, tapi kamu harus pergi karena itu rencanaku dalam hidupmu. Oke Tuhan, aku masih diberikan kesempatan kedua, aku mau Tuhan. Udah dipulihkan, udah ngerti tugas dan panggilannya. Ngapain Petrus? Kepo. Dia tanya Tuhan Yesus, dia gimana si Yohanes? Katanya kan dia murid yang paling disayang sama engkau. Gimana dengan dia? Aku kan begini tugas dan panggilanku, dia gimana? Apa jawab Tuhan Yesus di Yohanes 21? Itu bukan urusanmu. Kamu mau hidup tenang Petrus? Kamu mau bisa menyelesaikan tugas dan panggilanmu? Jangan kepo. Urus dirimu sendiri, panggilanmu, dan selesaikan apa yang aku percayakan dalam hidup. Pak Bu Saudara, seringkali kita jangan langgar dari batasan ini. Saya tutup dengan ini. Saya boleh minta pemain keyboard, dan saya boleh minta singers, Yosef dan Ida dampingi saya. Tadi saya katakan, kita seringkali kita langgar batasan kita seringkali bilang rumput tetangga lebih hijau. Kita seringkali iri dengan berkat orang lain. Pak Bu Saudara, di depan saya punya berkat. Saya punya tiga buah biskuit. Let's say saya berbaik hati kepada singers yang dari pagi temenin saya di sini, namanya Yosef dari nama saya. Saya dikasih dia 1, dan saya kasih singers yang kedua namanya Kak Ida, saya kasih dia 2. Karena saya sebagai kakak yang baik, koko yang baik. Dan waktu saya kasih begitu, muka Yosef jangan gak enak gitu. Seringkali begitu dia lihat dapat 2, belum. Kok saya cuma dapat 1. Sama-sama. Seringkali hidup kita seperti Yosef ini. Begitu dikasih 1, kita berpikir, kok gue dapat 1. Begitu lihat rumput tetangga sebelah, kok dapat 2. Pak Bu Saudara, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau tadi sebelumnya Yosef gak punya biskuit, tiba-tiba saya kasih dia biskuit, dia bersyukur gak? Bersyukur gak bro? Bersyukur. Tapi apa yang membuat dia akhirnya dia langgar batas itu dan hatinya cemar? Waktu dia melihat ke sebelah,
dan mulai dicemari dengan rasa iri. Ibu saudara, saya mau bilang begini. Tadinya kita gak punya keselamatan. Tadinya kita gak punya keluarga yang baik. Tadinya kita gak punya pekerjaan yang diberkati. Tapi hari ini kita diberikan keselamatan, kita diberikan keluarga yang baik, kita diberikan pekerjaan yang diberkati. Bersyukur, rawat dengan baik, dan jangan dilanggar batas. Dia dapat dua, berkatnya dia. Kita tidak tahu apa yang dia alami. Dia mungkin harus bangun lebih pagi karena dia harus dandan untuk bisa jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Rumahnya lebih jauh daripada Bro Yosef. Harga yang harus dibayar lebih mahal. Kita tidak pernah tahu harga yang dibayar itu berapa. Maka dari itu, bagian kita bukan urus yang lain. Bagian kita urus apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan dilanggar batasnya. Yang mau katakan amin. Yang mau mari bangkit berdiri sama-sama.